Oke. Lihatnya kamera atau ke bening? Ke kamera lah. Oh, kamera. Ya kan kita mau kasih tahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Sudah lama kita tidak memberikan hal-hal yang mungkin bermanfaat ya bagi teman-teman semua karena kesibukan di sini juga. Tapi kali ini ada tamu spesial. Ayo perkenalan diri dulu. Halo teman-teman, kenalkan saya Nadia Hatsil dari Universitas Andalas, jurusan Teknik Lingkungan. Jadi Ami biasa manggil Nadia. Nadia ini dia lagi di Jepang guys. Terus mau nanya-nanya karena dia udah mau balik ke Indonesia. Jadi sebelum dia balik, ayo kita tanya-tanya dia dulu. Jadi Nat, kita punya waktu berapa nih? Udah jam berapa sekarang? Oke, mungkin 15 atau 20 menit ya, pas mau maghrib kita hentikan pembicaraan ini ya. Jadi jawabnya harus padat merayap ya. Oh, oke. Tapi tidak ada azan. Itu gimana ya? Kita tahu maghrib. Kalau di Indonesia lihat Allah. Maghrib. Bener. Kita batasin aja lah, itu kan ada waktunya. Iya. Biar teman-teman juga habis kuotanya, kalau terlalu panjang. Oh iya. Oke, pertanyaan pertama. Jadi Nadia sekarang lagi di Jepang. Kok bisa ke Jepang? Kalau bisa ke Jepangnya karena daftar programnya. Terusin dikit Nat, ini nggak ada mic. Programnya itu namanya pre-etik. Kalau misalnya program bahasa Inggris di Kanazawa itu etik untuk beberapa jurusan. Terus kalau pre-etik berarti sebelum etik. Jadi untuk anak-anak S1 yang pengen merasain pengalaman apa aja yang dikerjakan anak-anak S2 kalau kuliah di Kanazawa. Misalnya pergi ke lab, masuk beberapa kelas S2, terus juga ikut kelas bahasa Jepang. Oke, itu singkatnya yang itu ngapain aja Nadia di sini. Jadi awalnya Nadia pergi ke Jepang ini tuh pakai program apa Nat? Maksudnya kan programnya pre-etik. Untuk kesininya tuh apakah ada funding atau gimana gitu? Dari UNAN-nya ya? Dari UNAN. Kalau misalnya funding tuh dari programnya ada dari JASO tuh 80.000 per bulan. Tunggu bentar. Jadi itu awal mulanya kenapa bisa mengetahui adanya JASO? Jadi tuh jadi sebelum Nadia daftar nih, gimana tuh prosesnya, kok bisa Nadia tahu gitu ada kesempatan ke Jepang gitu? Oh, untuk kesempatan ke Jepangnya kalau di TL itu tahun kemarin ada pre-etik, tapi dia udah mau ke Jepang tapi masih online karena Jepang sangat ketat sama COVID kan. Jadi kemarin tuh dia coba tanya ke teman yang udah ikut pre-etik kayak tahu nggak info pre-etik kapan ya? Terus dia bilang kayak besok hari terakhir. Pas kali ya. Orang yang Nadia tanya tuh ikut juga daftar. Dia ikut daftar juga pre-etik tapi karena ikut tahun lalu jadi SKS-nya kurang, terus dia daripada nambah tahun mending yang offline sekarang nggak ikut gitu. Jadi dalam TL itu bisa ikut 2 kali pre-etik? Bisa, tapi tidak disarankan. Ya, karena ada lama tamat. Lama tamatnya. Jika teman-teman mau lama tamatnya ya, tapi ingin mendapatkan experience berkali-kali gitu, bisa ikut pre-etik 2 kali. Terus H-1 nih. H-1. Apa yang Nadia lakukan? Karena H-1 pasti ada keraguan karena biasanya daftar-daftar tuh butuh banyak berkas. Terus tapi selama kayak berapa jam tuh mikir kan, kalau nggak dicoba nyesal gitu. Cukup nggak ya waktunya gitu. Terus nanya ke papa yang itu yang bertanggung jawab program itu. Terus tanya kayak, Pak saya ingin daftar tapi besok tutup kan Pak? Ya coba aja dulu gitu kan. Terus dia coba beberapa dokumen itu udah ada. Paling penting tuh bahasa Inggris
sertifikat bahasa Inggris itu yang nggak bisa diadakan dalam waktu yang sangat singkat. Iya, itu TOEFL ya? Sertifikat TOEFL. Waktu itu masih terima ITP di sini TOEFL-nya. Terus dan case-nya Nadia udah punya apa belum? kan Nadia emang pengen ke luar negeri sebelum tamat S1 gitu kan, Jadi dari lama tuh udah nyiapkan bahasa Inggris. Terus ada tahun awal tuh ada dulu di Tokyo tuh selalu ada U-trip namanya yang kayak summer school. Jadi tertarik kan ke yang itu, terus pengen daftar, tapi waktu itu masih kayak setengah-setengah gitu. Udah ada sertifikat bahasa Inggris, tapi kadang recommendation letter waktu itu cuman 1 dan kayak pendek banget gitu. Terus sebenarnya labnya nggak cocok gitu. Terus jadi pengalaman lah terus kan mau ikut ISMA juga, ISMA sekarang lagi nge-hype banget gitu. Banyak yang tahu. Generasi berapa nih Z ya? Banyak yang pengen ikut kan ISMA tuh. Tapi Nadia waktu yang ISMA udah nyiapin, pengen dari lama, udah sebelum awal pendaftaran buka tuh Nadia udah ngincar gitu kan daftar. Tapi ternyata ISMA tuh butuh IELTS, nanti dari IELTS-nya tuh ngirim ke ISMA ke Kemendikbud nilainya. Jadi prosesnya lama Terus Nadia di sana tuh padahal udah usaha kan Give up tuh? Usaha sampai akhir, tapi emang tidak memungkinkan lagi untuk mendaftar gitu. Jadi dapat pelajaran kalau administrasi itu emang harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Iya, highlight ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau nih ada gambaran mau ke sini, mau ke luar negeri, misalnya mau ambil exchange dan segala macam, administrasi itu harus disiapkan jauh-jauh hari, bahkan sebelum itu open gitu, open registration-nya kan. Betul. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada pengumuman open misalnya kan, kita udah ada tuh berkas-berkas yang udah kita siapin, tinggal melengkapi aja lagi gitu. Terus lanjutan. Untuk itu jadi Nadia pas pre-etik tuh udah banyak berkas yang penting tuh bisa masuk tapi belum ada paspor sama transkrip nilai bahasa Inggris. Tapi daftar aja yang ada dulu. Terus diterima sama bapak tuh. Terus 2 minggu kemudian di email bapaknya oleh Kanagawa dibilang kayak ini ada persyaratan yang kurang, boleh dikirimkan. Terus akhirnya ada email-emailan terus sama Kanagawa. Terus bilang kayak maaf aku ujian jadi nggak bisa buat paspor gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu, dia bilang kayak mereka yang penting kita daftar dulu, nanti yang kurang bisa ditambahin gitu. Dan yang kurang pun itu tuh yang bisa, yang dibutuhkan ketika mau berangkat gitu kan, kayak paspor gitu kan. Kalau misalnya yang sertifikat bahasa Inggris itu emang dibutuhkan kali untuk evaluasi mereka gitu. Nah gitu, jadi nama program yang diikutkan oleh Nadia adalah pre-etik di Kanazawa University guys. Ya kan? Iya. Jadi di sini masuk lab apa? Di sini lab mikrobiologi lingkungan dan bioteknologi. Di bawah naungan Matsura Sensei. Oke. Jadi udah kan. Terus tadi ada disinggung beberapa persyaratannya. Selain itu apa lagi persyaratannya untuk masuk pre-etik itu? Kayak paspor tadi kan, sertifikat bahasa Inggris, terus recommendation letter. Terus 1 orang apa 2 orang? 1 kemarin terus application letter. Ada kayak research apanya? Kalau karena pre-etik kayaknya nggak ada yang research plan nggak ada. Oh gitu, iya. Jadi termasuk mudah ya persyaratannya ya sebenarnya. Iya. Nah dia mudah kan? Iya. Dibandingkan hal exchange lainnya gitu. Iya. Nah dia ada pernah nyiapin kan itu bisa 2 bulan nyiapin. Kayak research plan, cover letter, recommendation letter tuh 3 tuh. Jadi teman-teman intinya tuh kesempatan untuk ke luar negeri itu banyak, kesempatan exchange itu, tapi beda-beda program dan beda-beda persyaratannya. Jadi teman-teman bagi yang mau bisa ke website. Cara mudahnya website masing-masing universitas yang ada, misalnya contohnya di Jepang mau universitas apa, nah terus nanti lihat di websitenya itu misalnya ada exchange apa gitu dan lihat persyaratannya di sana, karena beda universitas beda juga programnya gitu.
Terus setelah sampai di Jepang nih, Iya. kan, udah beres nih ceritanya di Indo. Oke. Jadi apa yang Nadia lakukan di Jepang? Maksudnya selama 6 bulan ini Nadia ngapain aja gitu? Kalau Nadia tuh yang sering lah ya diulang gitu kan On. Pagi dari jam 8.45 sampai jam 10 lewat 10 tuh kelas bahasa Jepang. Habis kelas bahasa Jepang ke lab. Habis ke lab tuh kalau ada jadwal kelas lain terus ikut kelas, habis itu balik On. Tapi Sabtu Minggu pergi main. Pergi main kemana tuh? Tiap weekend pergi main ya? Tidak sanggup sakunya. Oh iya, ini juga lupa tadi. Jadi kan program etik nih. Nah, fundingnya dapat dari Jaso. Itu berapa? Kasih gambaran ke teman-teman gitu. Dari Jaso itu emang sepaket dari pre-etik ya, 80.000 per bulan. Bisa sini dikit, kayak jauh-jauh gitu. Kan kita wawancara. Terus 80.000 per bulan. Itu tuh emang 80.000 aja dikasih, nggak dibayarin tempat tinggal, nggak dibayar uang transport atau yang lain-lain. Jadi kalau kita butuh semua kebutuhan yang untuk 80.000. Tapi waktu kami datang ke sini harga barang-barang tuh naik di Kanazawa. Nggak di Kanazawa, di Jepang. Secara keseluruhan. semuanya naik. Iya. Tapi beasiswa nggak naik. Nah itu gimana tuh mensiasatinya? Jadi Hemat-hemat ya. Hemat-hemat. Terus sebenarnya dari univ masing-masing tuh dia punya dana untuk Univ Indo ya. Univ Indo untuk bantu mahasiswa ke luar negeri. Itu ada setnek namanya. Sekretariat. Iya, setnek lah pokoknya. Setnek. Tahu lah ya. Setnek. Bisa diurus ke international office begitu. Tapi kalau pas kami tuh nggak dapat karena kayak terkendala masih abis covid kan. Abis covid jadi terhentilah kegiatannya tuh, banyak yang nggak diketahui di tol-tol kecil lah gitu. Iya. Jadi nggak dapat, tapi abis itu kayak bakal banyak usaha yang dilakuin. Iya, berharap lah. Berharap intinya bisa masih ada berusaha, harapan. ada harapan. Baik, jadi 80.000 yen itu sebulan, belum termasuk hal-hal lainnya. Jadi Nadia hidup di Jepang selama sebulan itu 80.000. Nah, bagaimana apa saja yang pengeluaran yang Nadia keluarkan gitu di Jepang, yang kayak yang ini aja general aja kayak dormnya. Iya. Kalau di Kanazawa mereka nyediain dorm, ada yang 31.000 per bulan dan 37.000 per bulan. Kok beda nak? Hukumnya Sakigake On, Sakigake 31, tapi On listriknya mahal. Bisa 3K. Iya, Nadia aja sendiri sebulan tuh bisa, kemarin winter kan On, 5.000 On. Itu masih murah nah. Kan Nadia sendiri On. Kan Nadia sendiri. Ayo pakai heater terus kan. Oh, enggak, sengaja ke lab biar Salah satu penghematan ya ke lab. sengaja ke lab. Terus Jadi 80.000. Dom berapa tadi? 31. 31. Tapi anggaplah 35. Iya, 35 include itu ya. Include Electricity, air, gas gitu. Air, iya. Pokoknya masuk air Semuanya. hampir 40 kan per bulan. Jadi 40.000. Jadi sisa tuh 40.000. setengah tuh guys. Iya, Setengah Setengah. untuk makan sebulan. Kalau kita di dorm nggak perlu banyak bus, nggak tiap hari bus ya. Karena jalan dekat. Jalan dekat. Tapi ke pusat kota di Kanazawa itu mahal. Karena jauh. Kanazawa ini letaknya di atas banget dari kota. Maksudnya tuh dia kayak Unan lah. Kayak unik banget sih. Iya, dan ada beruang ya. Ada beruang, Saya iya. pernah lihat beruang. Kausian di email. Kumacan. Ya jadi sini tuh banyak beruang. Lagi pas musim panas. Gitu. Jadi setengahnya itu menghidupi diri Nadia sebulan ya. Apakah cukup Nat?
Tentu tidak. Jadi Saat ada, ini masih disupport sebanyak uang, alhamdulillah sebanyak uang jajan biasa di Indo gitu. masih ngirim ya, tetap ngirim Masih ya. masih ngirim tapi nggak lebih banyak daripada biasalah gitu. Jadi kayak biasa orang tua ngasih di Indo, ngirim di sini juga segitu. Oh iya, ya sama lah ya berarti Iya, ya, kayak ya nggak terlalu tinggi lah gitu. Kalau maksudnya tuh ya orang tua, nambahnya nggak sebanyak iya, itu gitu. iya betul. Terus juga salah satu mensiasati untuk bisa mendapatkan funding itu, kita bisa buat proposal dan ngajuin ke perusahaan-perusahaan misalnya. Tapi kalau bisa tuh proposal yang kita ajukan itu ada benefitnya untuk perusahaan itu gitu loh. Dulu Ami tuh ke Semen Padang Ami dapatnya, walaupun lama ya cairnya, tapi ya bisa lah dibantu gitu. Iya. Itu apa lagi ya? Jadi nah Nadia kan dari tadi cerita kalau Nadia tuh udah lama kali mau exchange, maksudnya ke luar negeri, ada siap-siap. Terus negara apa yang Nadia pengen sebenarnya? Apakah emang Jepang atau gimana? Kalau Nadia itu pertamanya dosen di teknik lingkungan tuh mostly tamatan Jepang. Jadi mindset pertama tuh teknik lingkungan, kalau mau lanjut kuliah teknik lingkungan di UNAN tuh yang paling di Jepang tuh yang bagus. Terus masih kemarin tuh sampai sebelum ISMA tuh masih pengennya Jepang gitu kan. Pas ISMA tuh nggak ada Jepang, jadi Nadia sempat pengen ke UK gitu kan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan negara lain. Iya. Terus ada terbuka jalan etik kan, udah lah gitu kan. Gas kan. Terus what do you want to achieve? What I want to achieve, actually I really like researching. In here, doing experiment is really exciting for me. And there is you need to present it in front of the doctoral and master students. It's really kinchosuru. So do you want to continue your study here? Yes, I really want to continue. I'm trying to. Terus hal apa yang akan dia lakukan setelah pulang ini? Setelah pulang nyelesain TA. Pasti. Luckily dapat maksudnya tuh ada bawa sampel dari Indo ke sini, terus kerjasama juga. Ada sampel yang harus diselesaikan dan nanti datanya tuh harus diselesaikan juga. Terus goalsnya itu pengen bisa nerbitin jurnal. Yes. S1 nerbitin jurnal itu bagus loh. Terus juga jadi selama 6 bulan ini apa aja sih yang Nadia dapetin? Mulai dari culture-nya, mulai dari kebiasaan Nadia, atau hal-hal lain tentang research. Kalau Nadia ini kita kalau penting highlight. Yang pertama tuh pas kita datang ke dorm, kita tuh punya teman-teman negara asing semua di dorm itu. Pasti ada dapat sesuatu yang baru. Sebenarnya awal-awal Nadia mikir kayak karena semua orang luar negeri, jadi biasa aja. Tapi waktu mulai udah lama di sini kepikiran gitu, kayak dulu di Indonesia tuh nggak pernah dapat kesempatan ketemu orang luar negeri gitu, manapun gitu kan. Padahal kita pengen ngomong gitu kan. Terus tapi di sini tuh semua orang tuh orang luar negeri gitu. Jadi gimana pun kita ya harus bersosialisasi. Terus mereka ada yang bilang kayak orang barat tuh dia cuek-cuekan gitu. Enggak juga, baik juga, baik juga orang barat gitu. Terus kayak lebih terbuka lah matanya, kayak nggak terlalu kayak kata media orang barat tuh cuek kayak gitu. Padahal mereka banyak juga yang baik gitu kan. Terus jadi itu personality sih, nggak negara ini generally kayak gitu, enggak juga gitu. Terus ada ini nggak karena Nadia pakai jilbab apakah mendapatkan discrimination?
Enggak sama sekali. Tapi kalau di Jepang tuh emang orang lain kan nggak suka dekat orang lain kan Iya, di bus. iya, Di iya, bus tuh pasti nggak ada yang mau duduk sebelah iya. kecuali terpaksa. Benar. Gaijin seat. Gaijin sih. Ya itu biasalah tuh. Yang lain ada nggak? Yang Di lab sih kan. Nah dia beruntung banget bisa join research di sini. Pertama tuh cara di lab itu dia tiap minggu tuh ada meeting, ada review jurnal. Jadi emang update info terus kita kalau di sana. Iya. Terus Nadia juga kalau riset eksperimen nggak mungkin langsung ngerjain sendiri kan karena dia tuh baru. Jadi Nadia ada yang tutor gitu. Kayak ada seseorang yang dari doktoral Sudan. Dia yang ngajarin untuk eksperimen kayak prosedurnya gimana. Terus ketemu sama doktoral sama master Sudan tuh sebenarnya agak beda Apa tuh bedanya? Karena bahasannya tuh padahal bahasanya kayak biasanya penelitian aku kayak gini, tapi ilmu itu banyak didapat dari ngobrol-ngobrol biasa gitu kayak jadi si A nih master, si B doktoral, terus Nadia ngomong sama si A. Sebenarnya sama-sama dapat ilmu dari dua-duanya sih terus cuman di sini bisa nge-iyu-iyuin. Terus kenapa Kamu? kalau diyuyuin? Ya ampun. Terus jadi apa bedanya Nat? Kan tadi Nadia bilang kan ada yang beda didapat dari doktoral sama master gitu. Maksudnya itu di Indonesia Nadia kan masih S1 jadi maksudnya tuh masih biasa aja percakapan. Kalau di sini tuh mereka tuh kalau ada pengalaman penelitian tuh kelihatan strukturnya gitu Misalnya kalau Nadia kan banyak sama Resindo gitu di sini. Jadi Resindo tuh nunjukin kayak kamu eksperimen kan DNA expression tuh cuman kayak masukin bening masukin larutan bening terus nanti dikocok-kocok. Iya. Ini pikiran S1 ya. Iya dia mikir kayak gitu kan. Nah, kalau terus yang dari S3, ditambah terus dia bilang kayak kamu nggak cuma nambahin itu, kamu harus tahu apa yang terjadi selama kamu nambahin itu, apa yang terjadi gitu. Jadi kamu tuh nggak cuma nambahin larutan doang gitu. Betul. Dia harus tahu why you do that. Iya why you do that ya. Terus kadang setiap eksperimen tuh ada beda-beda. Jadi kita perlu buat keputusan ketika eksperimen itu beda dari prosedur. Iya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan keputusan kita itu guys. Karena sensei hanya mau tanya kenapa kamu melakukan ini, kenapa nggak ini, kenapa begini, kenapa begitu. Pengalaman Oke, terakhir nih. Nah, 2 lagi deh. Apakah ada hal spesifik yang berubah dari Nadia dulu ke Nadia yang sekarang setelah 6 bulan di Jepang? Lebih makin tertarik ke penelitian. Makin nampak ya. Makin ini nampak. Nadia mau menjurus kemana nih besok-besok nih gitu kan? Iya, karena di sini tuh kelihatan kita tuh emang penelitian gitu kan. Iya. Kalau di Indonesia based on research. Jadi Jepang ini kalau kita kuliah di Jepang itu based on research. Beda kalau misalnya di UK atau di Europe gitu. Karena ada kelas-kelasnya. Iya. Jadi kalau di Indo tuh kita buat skripsi, terus nanti diperbaiki. Ini perbaiki, ini kenapa? Ini perbaiki. Tapi kalau di sini tuh kita cuma dikasih clue, kita nyelesain sendiri gitu. Jadi kayak ada puzzle guys yang harus kita kita susun itu puzzle apaan gitu maksudnya. Iya. Terus baca jurnal, baca jurnal, gitu kan Terus yang paling suka tuh Nadia, walaupun Nadia tuh baru S1, tapi kalau dia ambil keputusan
selalu ditanya what do you think gitu on. Iya. Merasa dihargai dan pendapatnya merasa dihargai gitu on. Iya, jadi tidak ada perbedaan ya, walaupun kita S1, S2, S3 sini ya sama, karena kita melakukan research ya, yang apa ya yang biasa dilakukan orang sebagai researcher itu ya itulah yang diperlakukan sensei gitu. Ya. Sensei juga nanya what do you think. Misalnya Nadia ada apa on, pengen ditanya ke sensei, udah bawa slide-nya, terus udah jelasin ini sensei gitu. Ini apa gitu. Ini maksudnya ini kenapa kayak gini gitu. Terus kita mikir lagi gitu. Terus kayak PR lagi. Jadi tiap ketemu sensei kita bawa PR. Emang gitu. Iya, bawa PR. Dan kadang pertanyaan sensei itu yang kita nggak tahu gitu. Maksudnya tuh kita nggak kepikiran. Oh iya. Iya. Oh iya. Iya. Terus kalau kita nyusun kayak presentasi tuh ada satu titik tuh kita nge-stuck. Terus bilang, maksudnya datang aja ke sensei dulu. Sensei aku gini. Terus ininya gimana? Terus oh iya gitu. Jadi sensei itu emang luar biasa sih. Kita kayak ngerasa sensei itu pintar kali. Iya, Iya kan? Kayak tahu aja semuanya. Iya, benar. Makanya dia jadi profesor. Iya, Betul. Nah, satu lagi nih pertanyaan, the last question ya. Pesan untuk adik-adik atau junior, terutama TL yang mau exchange. Pertama adalah niat. Niatnya harus bengkok kalau lurus. Niat tuh dia nggak selalu ada, tapi nanti kepikirannya. Karena di TL tuh kadang ada webinar gitu kan, kayak alumni yang dari luar negeri, itu nambah semangat juga. Terus nggak mungkin waktu kita di Indonesia tuh nggak kebayang apapun di sini, nggak kebayang di sini tuh gimana cara menggapainya. Terus tapi Nadia karena hal yang mungkin dilakukan itu cuman belajar bahasa Inggris pertama ya, karena belajar bahasa Inggris tuh Nadia mikir modal bisa membuka kesempatan, nggak tahu kesempatan apa tapi pasti banyak. Ya itu penting itu. Bahasa Inggris. Terus tapi pasti anak teknik tuh beralasan sibuk praktikum, sibuk TB gitu kan padahal belajar bahasa Inggris bisa nonton YouTube pakai bahasa Inggris, seling-seling aja gitu. Have fun gitu belajar bahasa Inggrisnya. Terus udah selesai bahasa Inggris tuh mulai tahun akhir tuh kita suka cari info di Instagram, banyak kayak akun-akun beasiswa. Jadi kita lihat itu kadang ada dia share link. Terus kita lihat persyaratannya. Minimal kita tuh udah terbayang apa yang harus disiapkan. Karena biasanya persyaratan tuh mirip-mirip teman-teman ya. Jadi ya walaupun mirip emang ada perbedaan pastinya di setiap program itu, tapi biasanya emang mirip-mirip aja. Jadi bisa pakai yang persiapan sebelumnya untuk yang selanjutnya. Iya. Terus jangan expect sekali coba itu langsung lulus. Iya. Dan kalau nggak lulus jangan give up. Iya. Gaskan terus ya kan. Iya, makin kayak kok aku ditolak, berarti ada yang kurang nih. Jadi Nadia udah berapa kali ditolak? 2 sih kalau hitungan itu. Kalau ada 2. Iya. Dan Nadia terbukti bisa sampai ke Jepang. Ketemu Ami. Ada lagi Nat pesannya tanya alumni yang udah yang jadi besok nanya ke Nadia ya. Tidak open Tanya ke Nadia di mana Nak tanyanya Nak? Di Instagram @nadiaatsil. Iya, di sini ya. Nanti tambahan ya, Un. Iya, nanti tambahan di sini ya. Oke, udah Nak? Sudah. Oke. Udah karena mau maghrib juga teman-teman, di sini kami mau sholat maghrib dulu dan sudah mendekati 30 menit ya, karena ini videonya no cut. Video. Karena Ami nggak sempat ngedit. Jadi no cut video ya. Yang penting info sampai. Ya, info sampai. Jadi teman-teman harus nonton dari awal sampai akhir karena semuanya berguna. Makasih sekali, terima kasih banyak Nadia sudah mau meluangkan waktunya di antara kesibukannya yang belum selesai ini, kan padahal besok udah mau berangkat nih, tapi dia masih di lab sampai malam ini. Masya Allah.
segitu dulu ya teman-teman. Kalau misalnya mau tanya-tanya nanti bisa ke Nadia atau Ami juga bisa, atau Bang Ami juga bisa. Oke, dah ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat ini kok. Apa namanya tuh? Thumbnail. Oh, thumbnail. Nah.